Halo teman-teman, apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semoga teman-teman semuanya bahagia dan penuh dengan sukacita. Jumpa lagi dengan saya, Cece Susi di Pontianak, Kalimantan Barat. Teman-teman, video hari ini saya mau bercerita teman-teman ya. Saya mengkonfirmasi ada video saya yang beberapa minggu yang lalu teman-teman ya, pas di hari ibu itu teman-teman ya, saya mengatakan kalau bibi saya itu dia seperti ibu saya. Jadi ada yang bertanya, sebenarnya di mana sih ibu saya sebenarnya itu yang melahirkan saya itu di mana teman-teman ya. Jadi ada yang penasaran bertanya, kenapa kok ibu saya itu ya tidak pernah muncul di video-video saya teman-teman ya. Jadi saya mau menjelaskan di sini teman-teman ya. Ibu saya itu tinggalnya di daerah Ketapang teman-teman ya. Di daerah Ketapang itu dari sini bisa naik pesawat, bisa menggunakan speedboat atau kapal teman-teman ya untuk sampai di daerah Ketapang. Kalau teman-teman dari daerah lain mungkin belum tahu ya teman-teman ya, daerah-daerah di Kalimantan Barat ini teman-teman. Jadi tinggalnya itu jauh di daerah Ketapang teman-teman. Dan setiap Imlek kadang ada datang sini, kadang mau ziarah kuburan, ada datang ke Pontianak. Karena ibu saya itu ada memiliki rumah di Pontianak juga teman-teman ya. Dan saya mau menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya dan ibu saya itu jarang berkomunikasi teman-teman ya. Jarang berkomunikasi bukan karena apa-apa teman-teman ya, disebabkan karena saya itu diasuh oleh nenek saya teman-teman. Dari sejak saya umur 1 tahun lebih teman-teman ya, 18 bulan itu teman-teman, baru belajar bicara. Saya itu diasuh oleh nenek saya. Dulu tinggalnya itu di kampung teman-teman. Mama saya itu di dusun yang terpencil teman-teman ya. Itu dari daerah Ketapang itu harus menggunakan kapal lagi teman-teman. Karena di tempat tinggal ibu saya itu rata-rata semuanya itu nelayan teman-teman ya. Jadi di sana adalah semuanya orang nelayan. Papa saya juga nelayan teman-teman. Dan nenek saya itu tinggalnya di kampung yang berbeda teman-teman. Jadi kampungnya itu jauh teman-teman ya. Jadi dari kampung ibu saya ke kampung nenek saya itu harus menggunakan kapal juga teman-teman. Itu mau berapa ya? Mau 1 harian kalau tidak salah teman-teman ya. Jadi pada saat kenapa saya itu dititipkan ke nenek saya, ini saya mau menjelaskan teman-teman ya, bukan karena apa-apa teman-teman, karena mama saya dulu kan sibuk teman-teman ya, papa saya nelayan, jadi kalau pulang dari laut itu mama saya itu harus membantu papa saya itu menjemur di sana dulu, menjemur udang hebi teman-teman ya, udang yang dikeringkan teman-teman. Jadi karena kesibukan pada saat itu ibu saya ini melahirkan adik saya yang kedua. Saya adalah anak pertama teman-teman ya. Saya 7 bersaudara, 2 laki-laki dan 5 perempuan. Saya adalah anak pertama dari ibu saya teman-teman. Jadi saya, adik saya yang kedua, ketiga itu semua perempuan. Adik saya yang keempat, kelima itu baru laki-laki. Dan yang ke-6 dan ke-7 itu perempuan lagi teman-teman. Dan pada saat ibu saya itu melahirkan adik saya itu teman-teman ya, adik saya itu rewel sekali teman-teman, suka nangis teman-teman ya. Jadi aktivitas ibu saya itu terganggu teman-teman. Jadi pada suatu hari ibu saya itu berkunjung ke rumah nenek saya menggunakan kapal, karena kami punya kapal teman-teman ya, itu untuk ngelaut teman-teman. Dan pada saat itu saya tidak tahu itu apakah
hari raya Imlek atau apa teman-teman ya, soalnya tidak dijelaskan. Dan pada saat mama saya mau pulang itu, nenek saya tuh bilang ke mama saya, ibu saya, katanya supaya saya dititipkan saja kepada dia, kepada nenek saya itu teman-teman ya. Dan pada saat itu mama saya juga mungkin tidak rela teman-teman ya. Dia itu pura-pura sembunyi, lihat saya itu cari enggak ya teman-teman ya. Biasa anak kecil kan kalau tidak lihat ibunya itu kan mencari teman-teman ya, atau menangis teman-teman. Dan pada saat itu saya itu tidak mencarinya teman-teman. Jadi pas itu mama saya itu berani meninggalkan saya karena saya tidak menangis, tidak mencarinya teman-teman. Nah, pada saat itulah saya tinggal sama nenek saya. Dan kami ini jarang bertemu teman-teman ya, karena dulu kan kampung yang sangat jauh berbeda teman-teman ya. Jadi lama-lama baru sekali pulang. Dan dulu kan tidak ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang, bisa video call teman-teman ya. Jadi dulu tuh tidak ada, kirim surat aja susah teman-teman ya. Jadi itulah, dan sampai saya sudah sekolah SD itu, nenek saya itu pindah ke desa lain lagi teman-teman. Desa ini lebih maju lah teman-teman ya. Di sana ada sekolahan. Lalu ibu saya itu menyuruh nenek saya itu sekolahkan di kampung yang baru nenek saya pindah itu teman-teman ya. Sekolah di sana, dan 1 tahun sekali baru biasa saya pulang ke kampung ibu saya teman-teman. Itu pun nenek saya yang bawa saya ke sana teman-teman ya. Dan kalau ke sana itu saya juga masih nempel sama nenek saya teman-teman ya, karena saya tidak terbiasa dengan ibu saya teman-teman ya. Karena sebabnya itulah teman-teman ya, kalau dari kecil, dari balita itu ikut orang teman-teman ya. Jadi tidak ada keterikatan lagi teman-teman. Rasanya beda teman-teman ya, tidak seperti anak yang kita asuh sendiri itu teman-teman ya. Jadi berbeda lah teman-teman ya. Berbeda. Jadi waktu sampai SD, SMP saya ikut dengan nenek saya. Dan melanjutkan SMA saya ke Pontianak ikut bibi saya yang kemarin saya bilang dia itu seperti ibu saya teman-teman. Lalu saya ikut dia karena saya kan rajin lah teman-teman ya, suka bantu dia. Jadi dia sayang sama saya, dan pada saat saya sudah punya anak pun, anak saya pun sayang dia juga sayang teman-teman ya. Dan saya dengan bibi saya ini ya lebih akrab teman-teman ya, karena bibi saya ini suka bicara teman-teman, jadi nyambung teman-teman ya. Berbeda dengan ibu saya ini teman-teman. Ibu saya ini orangnya kurang bicara teman-teman ya. Kalau kita ngomong sama dia bicara, tapi karena kami ini, saya dan ibu saya ini sama-sama ini tidak pengomong teman-teman ya. Jadi rasanya canggung ya teman-teman, gimana ya. Pokoknya susah lah dijelaskan teman-teman ya. Pokoknya gimana kalau ketemu itu rasanya canggung, karena apa ya, mungkin kita dari kecil itu sudah berpisah, jarang ketemu, tidak ada komunikasi teman-teman ya. Jadi itu membuat kita merasa ada jarak gitu, gimana teman-teman ya. Jadi saya itu lebih dekatnya ke nenek saya teman-teman. Ke nenek saya bisa ketawa, bisa gimana, bisa cerita, bisa curhat, apa saja teman-teman ya. Kalau dengan ibu saya nih saya tidak bisa teman-teman. Paling kalau ketemu panggil aja gitu. Udah, kalau ada adik-adik saya atau siapa ya kita ngomong sama-sama duduk. Kalau tidak ada adik-adik saya atau orang lain tuh teman-teman ya, kalau hanya berdua gitu saya merasa canggung teman-teman ya. Tidak tahu apakah mungkin teman-teman juga mempunyai pengalaman yang sama seperti saya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya, saya tuh pengen gimana dekat dengan ibu ya. Jadi tapi tidak bisa teman-teman. Gimana rasanya ya? Kayaknya canggung sekali gitu teman-teman ya. Salah dijelaskan teman-teman.
Kalau orang yang tidak merasakannya tuh mereka tidak tahu teman-teman. Tidak tahu. Kita pun ingin mungkin dekat dengan orang tua kita, merasakan kasih sayang itulah teman-teman ya. Tapi itu tidak bisa teman-teman. Mungkin juga perasaan ibu saya ke saya juga sama ya teman-teman ya. Mungkin juga tidak seperti anak yang dekat dengan kita itu ya, sehari-hari sama kita itu kita bisa komunikasi, bisa gimana bercanda, bergurau gitu semuanya teman-teman. Jadi dengan ibu saya ini saya tidak bisa. Terus terang saja, bukan tidak mau ya, tapi sulit untuk mengatakan, untuk mengungkapkan atau bagaimana itu teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengalamannya sama dengan saya bisa merasakan. Tapi orang yang tidak pengalamannya tidak sama dengan saya itu mungkin tidak bisa merasakan, mungkin mengatakan saya ini seperti anak durhaka atau apa teman-teman. Teman-teman, bagaimanapun ya teman-teman ya, jasa seorang ibu itu adalah yang terbesar teman-teman ya. Tidak perlu kita ucapkan, kita semua sudah tahu teman-teman ya, bahwa seorang ibu itu telah mempertaruhkan nyawanya, kehidupannya untuk melahirkan kita ke dunia ini teman-teman ya. Jadi kita tuh tidak bisa membalas jasa orang tua kita itu dengan apapun teman-teman. Kita tidak bisa membalasnya teman-teman ya. Jadi kita semua sudah tahu, kita sebagai seorang perempuan teman-teman ya, yang telah melahirkan anak kita juga teman-teman, dengan mempertaruhkan nyawa kita teman-teman ya. Jadi kita tidak perlulah untuk mengatakan demikian teman-teman, karena semua orang sudah tahu teman-teman ya. Kalau orang lain yang berjasa kepada kita, mungkin kita perlu ya untuk mengatakannya teman-teman ya, karena itu adalah orang lain teman-teman ya. Jadi begitulah teman-teman ya, saya itu gimana ya, perasaan saya dan ibu saya itu mungkin mempunyai suatu keinginan untuk saling dekat teman-teman, tapi kami itu tidak bisa untuk menjelaskannya, untuk mengungkapkannya gitu, karena dikarenakan tidak ada komunikasi mungkin teman-teman ya, dan akibatnya dulu jarang bertemu, lama-lama sekali baru bertemu. Itulah yang menyebabkan kami ini tidak bisa seperti ibu dan anak yang gimana lah teman-teman ya, yang seperti sebenarnya itu teman-teman ya. Dan saya juga mau mengatakan, bukan berarti ibu saya itu tidak menyayangi saya teman-teman. Dia itu walaupun saya dititipkan dengan nenek saya teman-teman ya, tapi dia tuh setiap kebutuhan saya terpenuhi teman-teman ya. Misalnya mau Imlek dibeliin baju. Saya berdua dengan adik saya juga pernah tinggal sama nenek saya, tapi dia udah agak besar teman-teman, sudah mau sekolah, baru tinggal sama adik saya yang kedua ini teman-temannya. Jadi setiap Imlek itu kami itu dibelikan baju sama mama saya yang sama ya dengan adik saya, itu tidak ada bedanya teman-teman, semua terpenuhi teman-teman. Kalau kami orang Chinese mau Imlek itu semua kan serba baru, dari pakaian dalam, sepatu, sandal, baju, semua itu dibelikan teman-teman ya, semua terpenuhi. Uang jajan apa semua dikasih teman-temannya. Jadi ibu saya itu tetap bertanggung jawab teman-teman. Dia tuh bermaksud kami itu sekolah di tempat lain itu juga karena untuk kebaikan kami teman-teman ya. Karena di desa ibu saya tinggal itu teman-teman sangat terpencil teman-teman ya. Kami di sana hanya kayak seperti pulau teman-teman, seperti pulau, dan di sana itu tidak ada sekolahan yang bagaimana teman-teman. Kalau SD mungkin ada teman-teman ya di sana teman-teman, tapi itu sangat terpencil teman-teman. Jadi ibu saya juga menyekolahkan saya sampai SMA di Pontianak teman-teman ya, dan untuk kebaikan saya juga teman-teman, agar saya itu lebih belajarnya lebih baik teman-teman ya. Jadi
kita itu bisa lah menyekolahkan saya di Pontianak itu dengan tujuan agar saya bisa mempunyai banyak pengalaman lagi teman-teman ya, agar tidak tinggal di kampung atau di kampung nenek saya teman-teman ya. Dan sampai di SMA juga saya tinggal dan bibi saya juga jarang ketemu sama ibu saya teman-teman ya, karena ibu saya kan tempatnya jauh teman-teman, sekali-sekali mau Imlek baru ke Ponti beli pakaian gitu teman-teman. Jadi kami ini jarang komunikasi, intinya ini kami ini dulu jarang komunikasi teman-temannya. Dan karena juga kami ini pendiam teman-teman, tidak banyak ngomong teman-teman. Jadi kalau saya tidak ngomong mungkin ibu saya tidak ngomong, ibu saya tidak ngomong mungkin saya tidak ngomong gitu teman-teman ya. Jadi karena itulah teman-teman ya, sebabkan kami ini seperti ada jarak, tapi sebenarnya tidak itu teman-teman. Semua orang tua itu mengharapkan anaknya bahagia, anaknya baik teman-teman ya. Jadi ibu saya itu bukan menelantarkan saya, tidak ada teman-teman ya. Tidak ada seorang ibu itu mau menelantarkan anaknya teman-teman, atau menitipkan ke orang lain kalau tidak karena terpaksa ya teman-teman ya. Jadi sini saya mau konfirmasi, mungkin ada yang salah paham, salah anggapan teman-teman ya. Jadi semua ibu mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya teman-teman. Jadi intinya itu jarang komunikasi lah teman-teman ya, jarang komunikasi. Dan efeknya juga teman-teman ya, kalau kita dari kecil itu tinggal sama orang lain teman-temannya, jadi efeknya itu kita sama orang tua itu tidak akan bisa dekat teman-teman, tidak akan bisa dekat teman-teman ya. Itu akibatnya ya teman-teman ya, itulah yang mengakibatkan kami ini tidak bisa bagaimana seakrab ibu dan anak ini teman-teman ya. Dan saya harap teman-teman bisa mengerti teman-teman ya, dengan cerita saya ini. Mungkin dari awal kan ada yang penasaran, ada yang bertanya-tanya di mana ibu saya, kok tidak pernah muncul, kok menganggap bibi saya itu seperti ibu saya teman-teman. Jadi hari ini saya konfirmasi teman-teman ya, semoga kedepannya semua baik-baik saja teman-teman. Oke lah teman-teman, saya kira video hari ini cukup sampai di sini teman-teman ya. Jangan ikut nangis teman-teman, saya sangat sensitif teman-teman ya. Kalau cerita begini ini sangat sensitif sekali teman-teman. Saya ini lembut sekali teman-teman, kalau lihat apa saja cepat mengeluarkan air mata. Kadang saya nonton sinetron aja saya ikut nangis teman-teman. Oke lah teman-teman, jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan subscribe-nya. Maaf teman-teman ya kalau agak terharu teman-teman ya. Semoga teman-teman semua menyukai video ini teman-teman ya. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye bye, 再见.